Bayangin lagi scroll timeline, tiba-tiba lo lihat headline. Untuk pertama kalinya, Iran pakai rudal Sejil buat nyerang Tel Aviv. Lo bengong, lah apaan lagi nih Sejil? Kok semua orang bilang ini level eskalasi baru? Beberapa hari terakhir, media internasional rame banget bahas kalau Iran akhirnya nurunin rudal jarak jauhnya yang namanya Sejil ke konflik lawan Israel. Dan salah satu target yang disebut-sebut kena dampaknya adalah wilayah sekitar Tel Aviv. Ini bukan cuma soal rudal ditembakkan, tapi soal pesan politik, kekuatan teknologi, dan masa depan kawasan yang bisa makin panas gara-gara satu jenis senjata ini. Kalau lo penasaran kenapa dunia pada tegang pas dengar kata Sejil, tonton video ini sampai habis. Yuk, balik lagi di faktanya. Iya, tempat nongkrongnya anak-anak yang suka bahas geopolitik pakai bahasa warung kopi, bukan bahasa jurnal diplomatik. Di video ini, kita bakal bahas pelan-pelan. Siapa sih Sejil ini? Kenapa pertama kalinya dipakai ke arah Tel Aviv itu dianggap titik penting? Dan apa artinya buat masa depan kawasan Timur Tengah dan dunia? Kalau lo suka konten geopolitik yang santai tapi tetap pakai data, boleh banget di-subscribe dulu. Bagian 1, apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kita mulai dari kronologi singkat dulu. Pertengahan Maret 2026, di tengah konflik yang udah beberapa minggu jalan antara Iran di satu sisi dan Israel plus sekutunya di sisi lain, media-media regional dan internasional ngabarin kalau Iran untuk pertama kalinya nurunin rudal Sejil 2 ke medan konflik. Menurut berbagai laporan, serangan ini bagian dari operasi yang Iran sebut sebagai Operation True Promise 4, di mana mereka meluncurkan gelombang rudal ke beberapa target di Israel. Di antara rudal-rudal itu, ada Sejil atau Sejil 2, rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang selama ini lebih sering cuma jadi headline uji coba, bukan dipakai beneran di perang. Media menyebut beberapa titik di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya terdampak, baik oleh hantaman langsung maupun serpihan setelah sistem pertahanan udara coba nge-intercept. Ada laporan tentang ledakan, kebakaran kecil, kerusakan bangunan, dan korban luka. Meskipun angka pastinya beda-beda tergantung sumber yang lo baca. Intinya, ini pertama kalinya senjata kelas Sejil ini benar-benar turun ke lapangan dan nyentuh area sekitar Tel Aviv, kota simbolik dan strategis buat Israel. Bagian 2, siapa Sejil, rudal yang bikin semua orang tegang. Sekarang kenalan dulu sama tokoh utama kita, Sejil. Secara teknis, Sejil adalah rudal balistik jarak menengah MRBM, 2 tahap, pakai bahan bakar padat dengan jarak tembak yang disebut sekitar 2.000 sampai 2.500 km. Kenapa ini penting? Bahan bakar padat sama dengan bisa diluncurin cepat, nggak perlu proses isi ulang bahan bakar cair yang ribet. Jadi, dari posisi siap bisa diluncurin dalam hitungan menit. Jarak 2.000 km artinya dari Iran bagian tengah, banyak kota penting di Timur Tengah termasuk Tel Aviv masuk dalam jangkauan. Berat hulu ledak yang diklaim bisa sekitar 700 kg, bahkan kalau jarak dipendekin, bikin dia cocok buat nyerang infrastruktur keras seperti fasilitas militer dan industri. Beberapa media dan analis bahkan nyebut Sejil 2 ini punya kemampuan manuver tinggi, sampai dijuluki dancing missile karena lintasannya bisa bikin sistem pertahanan lebih susah nebak dan nge-intercept. Jadi, wajar kalau begitu berita Sejil masuk perang keluar, banyak analis bilang, ini bukan sekedar satu serangan lagi, tapi level eskalasi baru dalam konflik Iran-Israel. Bagian 3, serangan ke arah Tel Aviv, simbol apa yang lagi dikirim? Sekarang kita zoom in ke Tel Aviv. Tel Aviv itu bukan cuma kota biasa. Pusat bisnis dan teknologi, salah satu simbol modernitas dan normal life di Israel, dekat sama bandara internasional penting dan fasilitas strategis lain. Ketika laporan bilang Sejil dipakai dan serpihannya atau hantaman perkaitnya muncul di area Tel Aviv dan sekitarnya, pesan yang kebaca bukan cuma kita bisa nyerang balik, tapi lebih ke Iran mau nunjukin kalau mereka punya kemampuan nyentuh jantung wilayah lawan dari jauh.
Media menggambarkan sirine peringatan bunyi di Tel Aviv dan area sekitarnya, ledakan dan kebakaran kecil di beberapa titik setelah rudal atau serpihannya jatuh, ada laporan kerusakan bangunan sipil dan fasilitas yang berkaitan dengan pihak asing walau detailnya beda-beda. Di sisi propaganda, masing-masing pihak jelas bakal bikin narasi sendiri. Iran klaim targetnya adalah fasilitas militer dan pusat pengambilan keputusan. Israel dan sekutunya bakal highlight bahaya ke warga sipil dan pentingnya sistem pertahanan udara. Buat kita yang nonton dari jauh, poin pentingnya, kota padat penduduk seperti Tel Aviv makin sering jadi garis depan dalam konflik jarak jauh ini. Bagian 4. Kenapa dunia ikut tegang? 6.20-7.50. Pertanyaannya, kenapa begitu satu jenis rudal dipakai, pasar saham bisa goyang, harga energi bisa naik, dan para pemimpin dunia langsung rapat darurat? Ada beberapa alasan. Eskalasi teknologi. Selama ini, banyak serangan balasan dilakukan dengan kombinasi drone, rudal pendek, dan sistem yang relatif lebih familiar. Begitu Sejil 2 turun ke lapangan, artinya Iran lagi nunjukin lapisan kapasitas baru. Jangkauan luas, waktu respon cepat, sulit dideteksi dan dicegat kalau klaim mereka akurat. Risiko melebar ke negara lain. Dengan jarak 2.000 km, target potensial bukan cuma Israel. Beberapa laporan nyebut Sejil ini secara teori bisa ngejangkau banyak ibu kota dan basis militer di kawasan, termasuk yang berkaitan sama negara-negara besar. Jadi, tarikan konfliknya bisa melebar, bukan cuma dua pihak. Efek domino ekonomi dan keamanan. Setiap eskalasi jenis ini bisa bikin jalur logistik dan perdagangan keganggu, harga energi naik karena risiko di kawasan penghasil minyak dan gas, negara lain makin ngebut upgrade sistem pertahanannya. Jadi, satu rudal yang diluncurkan bukan cuma urusan militer, tapi juga sinyal keuangan, politik, dan psikologis ke seluruh dunia. Bagian 5. Di balik angka dan headline, warga sipil tetap jadi korban. Di tengah semua pembahasan teknis dan geopolitik, yang sering kelewat adalah fakta simpel. Setiap ledakan di kota berarti hidup orang biasa ikut hancur. Laporan dari berbagai media nunjukin ada kebakaran lokal dan kerusakan di area permukiman akibat serpihan atau hantaman rudal. Di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya, ada korban luka dan insiden yang ganggu kehidupan sehari-hari, mulai dari orang yang harus ngungsi ke shelter sampai usaha kecil yang kejebak di tengah zona bahaya. Dan jangan lupa, serangan balik dan operasi udara ke arah Iran juga bikin korban di sana, baik infrastruktur maupun masyarakat sipil, menurut berbagai laporan. Jadi, meskipun headline-nya ngomongin Sejil, sistem pertahanan, atau operasi balasan, pada akhirnya yang paling berat nanggung konsekuensi adalah orang yang cuma pengen hidup normal, anak sekolah, pekerja kantoran, pedagang pasar, baik di Israel maupun di Iran dan negara sekitar. Dari sudut pandang penonton, penting banget buat nggak kebawa euforia kalau lihat video ledakan. Ini bukan film, ini hidup orang nyata. Bagian 6. Apa yang bisa kita pelajari dari eskalasi Sejil ke Tel Aviv? Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari momen pertama kalinya Sejil dipakai ke arah Tel Aviv ini? Teknologi senjata makin jauh jangkauannya, tapi makin dekat ke kehidupan sehari-hari. Rudal jarak menengah yang dulu cuma kita baca di buku militer, sekarang benar-benar dipakai dan dampaknya langsung dirasain warga kota modern. Narasi media penting banget. Satu peristiwa sama bisa diceritain dengan sudut pandang yang beda banget. Di satu sisi sebagai pertahanan diri, di sisi lain sebagai ancaman ke warga sipil. Makanya, kalau lo tertarik geopolitik, jangan puas dengan satu sumber doang. Konflik jauh bisa punya efek ke kita. Dari harga barang, stabilitas ekonomi, sampai kebijakan luar negeri negara-negara lain, semua bisa terpengaruh eskalasi kayak gini. Humanitas tetap nomor satu. Lo boleh tertarik teknologinya, strategi militernya, atau analisis politiknya. Tapi jangan lupa buat tetap berpihak ke nilai kemanusiaan dan keselamatan warga sipil dimanapun mereka berada.
Jadi, pertama kalinya Iran nurunin rudal Sejil ke arah Tel Aviv, ini bukan cuma event militer, tapi satu babak baru dalam konflik yang nunjukin seberapa jauh kemampuan jarak jauh Iran, seberapa rentan kota-kota modern di tengah perang jarak jauh, dan seberapa tipis batas antara medan perang dan kota tempat orang pengen hidup biasa. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu lo ngerti situasi tanpa drama berlebihan, klik like, tulis di komentar lo pengen gue bahas aspek apa lagi dari konflik ini, ekonomi, teknologi militer lain, atau peran negara-negara besar. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan bahasan geopolitik versi tongkrongan berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.